Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Widodo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar SK4 atau struktur bentang lebar, di mana tugas SK4 ini saya ambil dari tugas TUPA 4 saya. Tugas TUPA 4 saya itu saya mendesain sebuah konser hall atau gedung pertunjukan, di mana saya menggunakan di SK4 ini saya menggunakan struktur lipat. Oke, saya akan menjelaskan struktur lipat. Struktur lipat adalah rangkaian dari plat yang dikoneksikan secara kaku sepanjang sedemikian sehingga mampu untuk menahan beban dan penyaluran tanpa adanya tambahan balok sepanjang sisinya. Adapun dari karakteristik dari suatu struktur lipat tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada pola lipatan, yang kedua bentuk geometri dasar, yang ketiga material, dan empat koneksi dari lipatan yang berbeda. Saya akan lanjutkan. Ini maket saya dengan panjang 40 meter dengan lebar 30 meter persegi, atau bentangannya di sini dari ujung kolom ke ujung satunya itu 30 meter. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendistribusian beban struktur lipat. Yang misalkan ada gaya tekan dari sini atau dari luar turun ke sini, akan ditransfer melalui sisi-sisi yang lebih pendek dari elemen struktur lipat. Maksudnya yang ini akan dari atas turun ke bawah, akan bereaksi secara aksial mengarah ke sisi samping elemen lipat yang di sini, yang terus akan ke bawah, dan dari gaya tekan tersebut dilanjut ke kolom atau bearing di sini. Dan juga yang harus diperhatikan dalam struktur lipat ini, peletakan kolom. Kita bisa lihat ini kan seperti segitiga ya. Ini kita anggap ini tadi sisi atas, ini sisi bawah. Jadi dari misalkan beban tadi dari sisi atas ini ditransfer ke bawah sini, sisi bawah, dan harus kolomnya itu benar-benar diletakkan pas di sisi bawah tersebut. Di sini tidak boleh di tengah-tengah sini nih, itu salah. Itu ya pasti kalau misalkan ada bangunan yang membuat dengan peletakan kolom di sini, itu sudah dipastikan pasti bangunan tersebut tidak akan kuat ketika nanti akan diberi gaya tekan atau beban tersebut. Oke, biasanya juga struktur lipat ini ada beberapa material. Yang pertama beton bertulang, metal, kayu, kaca, plastik, dan kombinasi. Tetapi umumnya struktur lipat itu
menggunakan materialnya adalah beton bertulang karena dia lebih mudah ketika dibuat seperti ini, lipatan atau dicetak seperti ini itu lebih mudah, dan yang pasti lebih kuat juga. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan keuntungan apa sih yang bisa keuntungan yang dari struktur lipat dan kerugiannya. Yang pertama ya keuntungannya, konstruksinya ringan untuk bentangan yang lebar. Misalkan kayak saya nih, kan bentangannya tadi 30, itu kurang lebih ketebalannya itu 5-6 cm, mengurangi biaya konstruksi, mampu untuk digunakan sebagai bentang lebar, yaitu sudah pasti, dan secara estetika atau keindahan bangunan pasti akan menambah lah untuk keindahan bangunan tersebut. Dan yang adapun kerugian dari struktur lipat ini, pemasangannya lebih sulit karena yang berlipat-lipat seperti ini, dan juga ketika pemasangan itu harus pemasangannya itu harus pas, harus akurat, dari sisi ketemu sisinya ini harus pas, dan juga pasti orang yang pekerjanya juga harus pekerja yang sudah biasa atau sudah profesional dalam pengerjaan struktur lipat ini. Oke, begitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.